Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2791 sampai bab 2800. Stay at Nascita, anakku. Bangunlah, berkata Raja BV pada tubuh anaknya yang telah diberikan roh iblisnya. Anakku bangunlah. Sekarang giliranmu untuk membuat takdirmu sendiri. Beberapa api obor beberapa kali berhembus. Sebuah ritual khusus untuk menghidupkan kembali tubuh anaknya. Kemudian Raja Belpe menyuruh seorang peramal untuk melihat masa depan anaknya. Meletakkan tubuh Lira di samping tubuh Lisanix. Bagaimana, Peramal Saki? Berkata Raja Belpe melihat peramal melihat masa depan anaknya. Tuk, 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 mengetuk beberapa kali tongkat ke tanah. Sebuah pemandangan terlihat dari dinding istana Raja Belpe. Hihi. Sepertinya anakmu telah menemukan takdirnya. Sebuah pohon besar sekarang telah tumbuh sesuai dengan rencanamu, berkata Saki kemudian mengayunkan tongkatnya dan membaca mantra pertukaran tubuh. Sebuah altar suci dibuat. Dua sosok tubuh tergeletak di tempat pertukaran. Sekarang sudah saatnya roh ini kembali ke pemiliknya. Sekarang waktunya Anda mendapatkan kekuatan dan kekuasaan mutlak untuk semua dimensi semesta, berkata Peramal Saki kemudian mengambil cawan darah dan melihat tangan Lira. Hap, tuanku. Berikan darah ini untuk putri Anda, berkata Peramal Saki. Haha. Sepertinya kali ini putriku harus menuruti perintahku, berkata Raja Belpe kemudian meminumkan darah Lira ke dalam mulut Lisanix. Tuk, 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 membaca mantra kembali. Peramal Saki kemudian menyentuh tubuh Lira dengan tongkatnya dan dalam sekejap tubuh Lira terangkan ke udara. Terlihat cahaya seperti aliran air menerbangkan tubuh Lira. Dalam keadaan tertidur tubuh Lira seperti terhisap ke dalam tubuh Lisanix. Terserap langsung. Blam, membuka mata. Terbangun dari tidurnya yang panjang. Lisanix kemudian melihat ayahnya. Vater, apa yang telah terjadi? Zeahaha, putriku, bangunlah, berkata Raja Belpe kemudian berjalan ke arah Lisanix. Akan aku tunjukkan sesuatu. Kemudian Raja Belpe dan Lisanix berjalan ke tempat Peramal Saki yang sekarang sedang membuat pemandangan di dinding istana. Rajaku, berikan pil ini pada putri Anda, berkata Peramal Saki kemudian memberikan sebuah pil. Ini adalah pil pengingat jiwa. Dengan menelan pil ini semua ingatan Lira dan Lisanix akan menjadi satu. Baiklah, Peramal Saki, berkata Raja Belpe kemudian memberi Kalisa sebuah pil pengingat. Bam, ayah. Apa ini? Berkata Lisanix memegang kepalanya dan kemudian seperti ingatannya telah kembali. Dia kemudian berkata gaya Crawford. Kemarilah Lisa putriku, berkata Raja Belpe kemudian memberikan pemandangan pada Lisanix. Terlihat sebuah pemandangan di mana saat terjadi perang besar gaya Crawford telah menghancurkan beberapa dimensi dan membunuh Lisanix. Lihatlah. Apakah hal ini akan terus berlanjut? Berkata Raja Belpe yang saat ini telah mengubah pemandangan. Terlihat Raja Belpe seperti pihak yang kalah dalam perang masa lalu yang mengakibatkan tubuhnya hancur dan jiwanya tak memiliki wadahnya. Dia, berkata Lisanix menggenggam tangannya. Akan aku balaskan dendammu ayah. Hahaha. Lebih baik kita pulihkan tubuhmu dan ada beberapa hal yang akan aku wariskan padamu. Lisa, berkata Raja Belpe kemudian berjalan bersama Lisanix dan Peramal Saki ke dalam ruangan pertapaannya. Sebuah rencana yang telah disusun rapi oleh Raja Belpe, yang akan membuat awal perang untuk kedua kalinya. Rasa kebencian Raja Belpe pada klan Crawford akan mencapai puncaknya. Kita akan memulai dengan mengambil semua yang seharusnya menjadi milikmu. Sebuah pohon besar yang tumbuh di demi keempat, membuat semua orang yang berada dalam dimensi keempat mencoba untuk memeriksa. Mereka mengadakan rapat untuk menyambil tindakan. Sepertinya ini memang ulah Raja Belpe. Dia sengaja mengirimkan 4 orang mata-mata untuk menyerang kita dari dalam. Tapi, bagaimana bisa mereka masuk ke dalam dimensi keempat tanpa terkena sihir pelindung kita?
Berkata Brogy yang berpikir kemungkinan mereka menyusup melalui kapal sekte mereka. Dek, geral yang saat ini. Mengingat apa yang dikatakan Tudor dan Black kemudian memanggil mereka berdua untuk menjelaskan tentang Lucky Rock. Hup, ada apa Master? Berkata Tudor yang kemudian memberi hormat pada geral. Apa Anda membutuhkan bantuan kami? Berkata Black memberi hormat. Kalian duduklah. Berkata geral untuk mempersilahkan Tudor dan Black duduk. Ada hal yang akan aku tanyakan. Apakah selain Lucky Rock kakak iparku, kalian juga membawa 4 orang untuk masuk ke dalam dimensi keempat? Tudor yang mencoba untuk berpikir kemudian berkata ya. Seperti memang ada 4 orang yang menyusup mengikuti kapal kami saat itu. Namun aura mereka tiba-tiba lenyap. Bahkan aku juga sempat untuk mencari aura ki mereka berempat. Iya. Aku kira mereka juga termasuk orang dari dimensi keempat. Namun saat itu memang ada sebuah kapal perang besar yang kami lihat. Kemudian entah bagaimana caranya. Kapal tersebut lenyap seketika. Karena kami tidak mau membuat masalah berkata Black menambahkan. Ya, aku juga melihat beberapa kapal perang besar terlihat berjaga di area luar medan pelindung dimensi keempat. Berkata Tudor yang memang merasakan beberapa ki iblis berada di sekitar area luar medan pelindung. Sekte, Liga Matahari, apakah mereka telah mengepung kita? Berkata geral yakin, jika benar apa yang dikatakan dua penjagamu. Itu artinya Raja Belpe telah menyiapkan banyak kapal perang untuk memulai perangnya, berkata Dori menambahkan. Ini seperti ada hubungannya dengan pohon besar yang tiba-tiba muncul. Mereka akan memulai penyerangan jika medan pelindung di dimensi keempat diserap oleh pohon Kagura. Berkata Daryl yang sekarang telah berbicara sebelumnya pada Geral. Geral sendiri telah mendengar banyak rahasia dari kakeknya. Dan ternyata semua itu adalah fitnah yang dilakukan Raja Belpe untuk dirinya. Sehingga saat tubuhnya mencapai kesempurnaan, Geral akan dijadikan wadah Raja Belpe. Namun, Tader berkata lain. Geral yang sempat menaruh dendam pada kakeknya, sekarang mengerti bagaimana dia saat mencapai umur tertentu Raja Belpe kemudian membuat permainan untuknya, hingga melibatkan keluarganya. Geral mengetahui ayahnya sendiri hanya manusia biasa yang terlahir dari beberapa generasi yang kemudian oleh kakeknya dibawa ke dimensi pertama dan dibuat lupa ingatan dan menaruh ingatan baru padanya. Ayah Geral sendiri, Dylan Crawford adalah mantan pejuang masa lalu yang kemudian diambil jalan kultivasi untuk menjadi orang biasa agar perjalanan Geral saat itu seperti sebuah drama kehilangan manusia biasa. Sampai pada saat kakeknya Daryl Crawford ditangkap oleh Raja Belpe dan kemudian Raja Belpe menggunakan sihirnya untuk mengubah boneka yang mirip dengan Daryl Crawford dan merencanakan untuk membuat Geral mengambil jalan ke tanah kultivasi. Kemudian Raja Belpe yang telah menyerupai dirinya seperti Daryl Crawford melatih Geral untuk beberapa saat, dan membuat Geral untuk menghilangkan rasa kemanusiaannya. Namun, karena beberapa hal akhirnya Geral yang bertemu dengan utusan dari klan Crawford, Dashbone kemudian mengambil jalan yang berbeda. Dan hal itu yang membuat Raja Belpe melakukan segala cara untuk mengembalikan rencananya. Dashbone yang pada akhirnya mampu untuk membuat Geral memasuki jalan kultivasi sejatinya, mencoba untuk melatihnya. Dashbone sendiri pada saat hilangnya Mila Smith kemudian memanggil bantuan pada Sekte Pedang Pelindung dengan mengirimkan Jokers untuk masuk menjadi bagian dari sekte. Namun karena beberapa hal kemudian Jokers berbelot arah dan membentuk sekte baru dengan bantuan bola elemen yang dia dapatkan. Jokers sendiri adalah murid Dashbone, yang kemudian dipercaya untuk menjadi bagian dari 6 pejuang elit Sekte Pedang Pelindung. Sampai pada saat ini beberapa orang telah diganti. Drake yang keluar karena mencari rivalnya kemudian meminta izin pada Dashbone untuk bekerja bersama dengan saudaranya untuk masuk dan menjadi bagian petualangan Geral. Dashbone yang juga melihat bakat Tyson kemudian mengangkatnya secara diam-diam agar tidak diketahui Drake, sampai pada saat semua telah terbongkar. Dan karena beberapa orang telah keluarga dari pejuang elit Sekte Pedang Pelindung, kemudian Dashbone mencari pengganti seorang yang memiliki kemampuan bakat pedang yaitu Jasmine yang memang memiliki bakat dengan jenis kultivasi sejati. Jasmine sendiri kemudian dilatih oleh Dashbone dalam beberapa kesempatan, dan terkadang menemui Geral untuk melihat perkembangannya. Sampai pada akhirnya dia bertemu dengan seseorang yang berasal dari dimensi kelima yaitu Raja Arteris yang dikabarkan menjadi korban kekejian Sekte Liga Matahari. Sehingga dirinya bertarung mati-matian sampai pada akhirnya jiwanya tak bisa masuk ke alam reinkarnasi.
Raja Arteris sendiri merupakan korban kekuasaannya masa lalu kerajaannya. Dasbon yang melihat Raja Arteris akan bisa membantunya untuk mengajarkan beberapa hal suatu saat nanti pada Geralt kemudian memberikan tempat khusus untuknya melatih dirinya. Dan Raja Arteris yang memiliki kekuasaan di dalam dimensi alam semesta abadi kemudian sebagai balasan pada Dasbon yang telah menyadarkannya pada saat dirinya telah kalah oleh Raja Belpe kemudian mereka berdua merencanakan sesuatu pada Geralt hingga sampai pada saat Geralt menjadi murid dari Raja Arteris. Geralt yang sekarang memiliki kemampuan bakat dari dimensi kelima kemudian mengembangkan bakatnya dan berlatih bersama dengan paman dan anggota dari Sekte Pedang Pelindung dari klan Crewford. Sepertinya dugaanku benar. Saat ini Raja Belpe akan menyerang segel pelindung dan menyerap medan pelindung dimensi keempat. Pohon Kagura seperti memang disiapkan khusus untuk merusak medan pelindung berkata Peter kemudian melihat seseorang penjaga istana menghampirinya. Hosh, Tuan. Medan pelindung dimensi keempat terlihat aneh. Berkata penjaga dengan nafas terengah-engah. Apa maksudmu? Berkata Peter Crewford kemudian berlari keluar kapal. Dan terbang ke udara. Disusul yang lainnya. Geralt dan yang lainnya kemudian melihat celah di langit dimensi keempat. Sebuah lubang terbentuk. Celah lubang yang hampir sama dengan besarnya tubuh manusia biasa. Secara perlahan membesar. Lihat itu. Lubang seukuran tubuh manusia terbentuk dan sepertinya semakin membesar. Berkata Aiden yang juga ikut menyaksikan. Lihat. Seperti ada seseorang yang masuk dari celah lubang. Teriak Jam. Pohon itu. Berkata Geralt kemudian terbang ke arah pohon Kagura. Swos. Diikuti yang lain kemudian beberapa orang pergi bersama Geralt. Untuk yang lain tetap pada posisi kalian. Seperti musuh akan bergerak. Berkata Dasbon memerintahkan beberapa orang untuk berjaga. Nona besar. Anda mau kemana? Berkata Eren yang melihat Mila pergi keluar kapal. Entahlah. Seperti jiwaku berjalan dengan sendirinya berkata Mila yang merasakan ada sesuatu yang menarik dirinya untuk keluar. Hei, kamu lebih baik jangan keluar. Saat ini di luar berbahaya berkata Khalifah yang kemudian mencegah Mila untuk keluar. Lepaskan, aku saat ini tidak tahu apa yang terjadi. Tapi aku mengkhawatirkan Geralt, berkata Mila yang kemudian diikuti Jen dan Eren. Kalian berdua tetap di sini untuk menjaga Nona kedua berkata Eren kepada Erika Rin dan Aurora. Geralt yang saat ini bersama Aiden, Torao dan Brody Ruff kemudian datang ke arah pohon Kagura. Di mana saat ini pohon Kagura terlihat lebih menghitam di bagian batang pohonnya. Aiden, bakar pohon itu, berkata Brody Ruff menyuruh Aiden untuk menggunakan teknik elemen apinya. Burn. Kemudian Aiden mengarahkan tangan dan membakar batang pohon yang bercabang. Terbakarlah. Teriak Aiden kemudian menambahkan cahaya apinya. Namun, seperti hal yang sia-sia api dari Aiden tak bisa membakar pohon Kagura. Ini mustahil. Berkata Brody Ruff melihat pohon Kagura tak menampakkan sesuatu. Geralt sendiri yang melihat pohon Kagura seperti tak terkena efek kemudian mencoba untuk menyentuhnya. Apakah? Belum sempat Geralt menyentuh pohon Kagura. Terlihat percikan petir mengalir ke dalam tangannya. Seperti tersengat Geralt kemudian mundur beberapa langkah ke belakang. Melihat-lihat ke atas pohon Kagura. Geralt kemudian terbang ke atas pohon Kagura yang semakin membesar. Terlihat daun yang menutupi langit di dimensi keempat. Apakah sosok tadi pergi ke arah sini? Berkata Geralt kemudian melihat sekitar pohon dan mencari keberadaan seseorang yang datang. Menggunakan mata ketiganya Geralt mencoba untuk mencari jejak seseorang. Seperti tidak ada satu orang pun di sini berkata Geralt kemudian merasakan sesuatu datang ke arahnya. Blash. Sebuah anak panah kemudian melesat ke arah Geralt. Siapa? Berkata Geralt kemudian menang anak panah dengan pedangnya. Membuat anak panah jatuh ke tanah. Mencoba untuk mencari seseorang yang menembakkan panah Geralt terus mencari keberadaannya. Siap kamu tunjukkan dirimu. Teriak Geralt mencoba untuk memastikan dan terus berkonsentrasi. Blash. Kemudian anak panah kembali datang melesat ke arah Geralt. Dan dengan cepat Geralt menangkis kembali anak panah dan melemparkan ke sembarang tempat di pohon Kagura. Saat ini anggota sekte yang lain mencoba untuk menggunakan bakat mereka. Ini sia-sia. Sepertinya pohon Kagura ini telah menyatu dengan dimensi kita. Berkata beberapa orang anggota sekte pedang pelindung yang saat ini sedang menebas dan menebang pohon Kagura. Ini sungguh aneh.
Bahkan sudah beberapa kali dibakar dan ditebas pohon tetap tak bisa dirubuhkan. Berkata anggota sekte yang lain. Saat ini Geralt juga melakukan hal yang sama. Bahkan menggunakan ki penuhnya. Selain itu siapa yang bisa mengendalikan pohon Kagura ini? Berkata Geralt kemudian merasakan ki seseorang. Dia melihat sosok bayangan hitam mengarahkan anak panahnya kembali beberapa kali. Terlihat sekitar 100 anak panah dengan cepat terlontar dari seseorang. Kalian semua awas. Berkata Geralt memperingatkan semua orang yang ada di bawah. Hup, hup. Geralt kemudian berusaha dengan cepat menghindari anak panah yang melesat dengan cepat dari atas pohon. Siapa kamu? Sambil menghindari beberapa kali anak panah yang sengaja dilontarkan untuk dirinya. Geralt kemudian mencoba untuk mendaki beberapa kali dahan pohon Kagura. Ini aneh. Seperti pohon ini sudah tidak menyerap kin sejati. Berkata Geralt kemudian melihat lubang besar di langit. Apa? Semua orang sekarang terkejut dengan penampakan lubang besar di langit. Terlihat medan pelindung dimensi ketiga telah hancur. Dan muncul beberapa bayangan kapal besar. Hup hup hup, kakek, berkata Geralt pada Daryl Crawford. Ya, seperti mereka telah siap untuk masuk ke dimensi keempat dan akan menyerang kita. Berkata Daryl Crawford kemudian terbang ke semua anggota sekte. Semua persiapan kapal perang kita dan kita akan menghadapi perang besar yang kedua. Ya, teriak semua orang. Yang kemudian kembali untuk mengambil persiapan perang. Terdapat sekitar lebih dari 2000 kapal perang sekte Liga Matahari. Telah berjajar memasuki dimensi keempat. Sial, mereka bisa menembus pertahanan kita. Teriak beberapa anggota sekte pedang pelindung. Geralt yang saat ini tengah mencari sosok seseorang yang berada di sekitar pohon Kagura. Terus mencoba untuk mengejar sosok yang kemudian terlihat berada di atas pohon yang sekarang tidak lagi menghisap energi pelindung di dimensi keempat. Tunggu siapa kamu? Teriak Geralt melihat seseorang. Hup, hup, hup. Geralt kemudian mencoba untuk melesat ke arah seorang wanita yang terlihat memakai pakaian hitam. Siapa dia? Sklash. Tembakan panah. Geralt dengan cepat menghindari lesatan anak panah. Dan kemudian kembali melompat. Sampai pada saat di mana seseorang yang memegang busur terhenti bergerak. Hosh, hosh. Geralt yang kemudian melihat seseorang wanita telah berdiri berhadapan dengannya. Dengan mata melotot Geralt pun berkata, Lyra, kamu Lyra kan? Dengan tersenyum kemudian wanita itu melesatkan anak panah dengan kecepatan di mana Geralt saat ini belum siap untuk menghindari serangan panah. Zelep, Geralt yang masih tidak percaya dengan apa yang dilihatnya mencoba untuk menghindari anak panah. Namun terlambat bagi Geralt karena anak panah telah sampai pada bagian jantung di tubuhnya. Sebuah anak panah berhasil menembus tubuh Geralt bahkan sampai menusuk ke bagian jantungnya. Kamu, Lyra. Geralt yang tanpa sadar dirinya terlihat seperti terpengaruh dengan sosok Lyra yang berada di depannya. Kemudian dalam tubuhnya bergetar beberapa kali bayangan dan ingatan gaya Crawford yang seketika mengalir dalam pikirannya. Bak, Geralt terjatuh dari puncak pohon Kagura. Dengan kesadaran seseorang yang tiba-tiba masuk ke dalam pikirannya, mengangkat tangannya. Sambil terus mencoba untuk melepaskan anak panah yang mengenai bagian jantungnya. Bak, Geralt tersadar dalam pikiran gaya Crawford. Kemudian berteriak Lisa. Zelep, dari udara melesat dia buah anak panah yang dengan cepat mengarah ke tubuhnya. Bang, bang, dengan cepat anak panah menembus tubuh Geralt dan membuat tubuh terperangkap dan terjebak bersama anak panah yang menempelkan tubuhnya. Geralt mengeluarkan banyak darah dari mulutnya. Mencoba untuk menarik anak panah dari jantungnya. Geralt melihat sosok Lisa Nyx yang kemudian muncul ke depan dirinya. Hihihi. Seperti kamu sudah mengingatku. Bukan. Berkata Lisa Nyx yang kemudian mencoba untuk melepaskan panahnya kembali. Gaya Crawford. Zelep. Lesatan anak panah kembali mengenai tubuh Geralt yang telah terkunci dan menempel di pohon Kagura. Geralt yang merasakan jantungnya bergetar beberapa. Dan terlihat sebuah ingatan masa lalunya muncul. Ingatan gaya Crawford kembali muncul dalam pikiran Geralt. Lisa, apa yang kamu lakukan? Berkata Geralt yang saat ini dalam pengaruh ingatan masa lalu milik gaya Crawford. Terlihat tubuhnya bergetar beberapa kali. Seperti bayangan gaya Crawford tiba-tiba muncul dari dalam tubuhnya. Meneteskan banyak darah merah keluar dari mulutnya. Apa kamu memanggilku Lyra barusan?
Atau Lisa, berkata Lisa yang kemudian mendekati wajah Geralt dan menyentuh wajah Geralt yang seperti orang tak bisa melakukan apapun. Touch, Lisa Nix menyentuh wajah Geralt yang saat ini masih dalam kesadaran ingatan Gaia Crawford. Lisa Nix, apa yang kamu lakukan? Apa yang telah terjadi padamu? Berkata Gaia Crawford yang melihat wajah Lisa Nix dengan tatapan penuh harapan. Melihat wajah Gaia Crawford, kemudian Lisa Nix memberikan sebuah ciuman pada Gaia Crawford. Apa kamu mengingat ciuman ini? Berkata Lisa Nix yang mengingat masa lalu. Bukankah ini adalah ciuman pengkhianatmu padaku? Lisa Nix yang notabene kesadaran telah dibuat dan dicuci ingatannya oleh ayahnya sendiri melalui ritual ayahnya dan peramal kerajaan. Yang sekarang dalam pikirannya hanya terlihat gambar pengkhianat Gaia Crawford di masa lalu. Yang sekarang dalam ingatan Lisa, dia melihat pengkhianat cinta Gaia Crawford padanya. Dan hal yang membuat ayahnya terperangkap dalam tubuh Vanna sehingga kehilangan wadahnya dan saat ini Lisa ditugaskan untuk membuat Geralt menyerahkan tubuhnya untuk menghidupkan dan menjadi wadah ayahnya. Mila ditemani Eren dan Jen saat ini yang berjalan ke arah Geralt, mencoba untuk mendekati pohon Kagura. Mila yang saat ini merasakan kekhawatiran pada Geralt, mencoba untuk berjalan dengan terlatih-tatih. Bagaimanapun Mila saat ini tengah mengandung anak Geralt. Jadi dia berjalan dengan pelan ke arah pohon Kagura. Walaupun saat ini kegelisahan tengah menghantuinya. Nona besar, hati-hatilah berkata Jen yang mencoba untuk membantu Mila. Ya Nona muda, ingatlah dengan bayi yang Anda kandung berkata Eren sedikit khawatir. Kalian bantu saja yang lain. Aku ingin memastikan sesuatu di sana. Berkata Mila yang sekarang tengah sampai di beberapa akar pohon Kagura yang menjulang besar. Hup, hup, hup. Dua orang gadis kemudian mengejar Jen dan Eren. Mereka berdua dengan cepat terbang ke arah Mila. Jen, Eren dan Nona besar. Teriak Erika Rin yang terbang bersama dengan Jasmine. Kalian, apa yang kalian lakukan di sini berkata Jen yang melihat Jasmine dan Erika Rin tengah sampai pada mereka bertiga. Nona besar. Teriak Erika Rin kemudian membuat tubuh Mila terbang dengan membuat pelindung elemen airnya. Aku akan membantu Anda. Kemudian Erika Rin membawa tubuh Mila dengan pelindung elemen airnya pergi ke pohon Kagura. Baik terima kasih berkata Mila yang saat ini terbang bersama dengan Erik Rin dan yang lainnya. Bagaimana keadaan kapal perang Sekte Liga Matahari? Berkata Jen pada Jasmine. Hup, hup, hup. Sepertinya sekarang mereka dalam keadaan siaga penuh. Karena beberapa pesawat Liga Matahari telah masuk ke dalam pertahankan wilayah dimensi keempat, berkata Jasmine terus melompat dari akar pohon Kagura. Ternyata pohon ini digunakan untuk menyerap segel dan pelindung medan dimensi keempat, berkata Eren menambahkan. Benar, menurut info dari para tetua sekte, saat ini pohon Kagura telah menyerap semua ki alam dimensi keempat, sehingga segel pelindung lenyap dalam sehari, berkata Jasmine yang diberitahu oleh Peter Crawford. Ini memang sudah direncanakan oleh mereka. Berkata Jen kemudian terhenti di depan pohon Kagura. Bang, semua orang sekarang berhenti bersama dan melihat dua orang yang sedang bertatap muka. Nona besar, kita telah sampai. Berkata Erika Rin kemudian menurunkan Mila Smith ke tanah. Mereka berlima sekarang melihat Geralt yang telah terpaku di pohon Kagura. Mila sendiri melihat Geralt dan seorang wanita yang sedang berada di depan Geralt kemudian dengan cepat Mila berteriak. Geralt Crawford, Gaia Crawford dan Lisa Nix yang mendengar seseorang memanggil dari bawah kemudian melihat 5 orang sedang berdiri di depan mereka. Geralt Crawford, teriak Mila memanggil kembali Geralt, yang saat ini terlihat berbeda. Apa yang sebenarnya terjadi? Berkata Mila yang tak mendengar Geralt menjawab panggilannya. Di sisi lain, saat ini perang antara Sekte Liga Matahari dan beberapa sekte dari dimensi keempat tengah berlangsung, di mana Master Crawford, teriak Torau yang sekarang sedang menghadapi ribuan para jurid Sekte Liga Matahari. Jumlah mereka terus bertambah. Bahkan kapal perang kita terlihat bersusah payah menghadapi perang besar ini. Berkata Brody Ruff. Kemudian beberapa anggota Sekte Pedang Pelindung melancarkan serangan mereka. Terlihat para anggota pejuang elit dari klan Crawford merubah bentuk mereka. Semua orang melihat 3 orang yang melakukan perubahan dalam bentuk Armored Soul seperti Geralt. Terlihat sosok banteng beramor, dan 2 bentuk roh legendaris lainnya, sedang menghancurkan beberapa kapal perang dengan sekali pukulan.
Mereka melakukannya, berkata Jen yang sekarang masih sibuk menghadapi beberapa prajurit Sekte Liga Matahari. Apakah aku bisa melakukannya? Bentuk Rhino berarmor. Baiklah, akan aku coba sekali lagi. Berkata Jen yang kemudian menjatuhkan dirinya ke tanah. Aku harus bisa. Kemudian Jen berkonsentrasi penuh mencoba untuk memanggil roh legendaris dalam tubuhnya. Mencoba untuk mengingat masa lalunya. Keluarlah. Armored Soul, Rhino Armored. Setelah beberapa kali mencoba untuk berkonsentrasi, pada akhirnya Jen berhasil mengeluarkan potensi dalam dirinya. Swos. Baiklah, aku juga akan berguna kali ini. Teriak Jen yang sekarang dalam bentuk Armored Soul-nya, yang merupakan bagian dari 9 roh legendaris. Ya aku bisa. Kemudian Jen bergabung dengan yang lainnya. Jen dengan cepat menghancurkan beberapa kapal perang dengan sekali ayunan pedangnya. Andaikan saja aku bisa mendapatkan senjata terkuat, akan aku lawan mereka sendiri. Brody Ruff kemudian melihat Jen yang tengah menghancurkan beberapa kapal perang Sekte Liga Matahari. Kagum dengan Jen yang memiliki bentuk roh legendaris. Jen, teriak Brody Ruff yang melemparkan sesuatu ke arah Jen. Jika apa yang dikatakan oleh masternya benar, saat ini Jen bisa mendapatkan tambahan kekuatan dari bola elemen petir. Karena mungkin saja Jen bisa memiliki potensi dari bola elemen petir dan menjadi wadah yang cocok. Jen, tangkap! Teriak Brody Ruff melemparkan bola elemen petir pada Jen. Hap, apa ini? Bola elemen petir. Brody, teriak Jen melihat ke arah Brody Ruff. Ya, cobalah gunakan kekuatan bola elemen petir itu. Berkata Brody Ruff. Terlihat sebuah pedang baru muncul di hadapan Jen. Sebuah pedang berwarna putih dengan lubang seukuran bola di pegangannya. Apa ini? Berkata Jen kemudian meraih pedang dan meletakkan bola elemen petir ke dalamnya. Blas. Sebuah sambaran petir terlihat muncul beberapa kali dari pedang Jen. Ini. Mustahil. Teriak Jen yang kemudian merasakan ki petir mengalir dari pedang dan masuk ke dalam tubuhnya. Brody Ruff, kita serang bersama. Teriak Jen pada Brody Ruff untuk bekerja sama. Baik, kita lakukan. Teriak Brody Ruff. Kemudian keduanya bersama menyerang beberapa kapal perang dan beberapa prajurit dari Sekte Liga Matahari. Bang. Sepertinya kita juga memiliki legenda lainnya, berkata Dashbone yang sekarang bersama yang lain menghancurkan beberapa kapal perang Sekte Liga Matahari. Baiklah. Mungkin beberapa kesatria Sekte Liga Matahari akan muncul kali ini, berkata Daryl Crawford yang kemudian terbang ke arah beberapa pesawat, mengayunkan tangannya. Terlihat cahaya besar muncul dari tangannya. Bom, melesat ke beberapa kapal perang Sekte Liga Matahari. Meledakkan dengan cepat, membuat seorang pemimpin pasukan Sekte Liga Matahari terkejut. Dia akhirnya menunjukkan dirinya. Ahahaha, berkata Ben Beckman kemudian keluar dari kapal perang Sekte Liga Matahari. Hup, kemudian dua orang bertatapan. Haha, apakah kita akan mengadakan reuni besar kali ini? Berkata Ben Beckman pada Daryl Crawford. Hup, kemudian seseorang muncul ke hadapan Daryl Crawford. Menengadahkan tangannya, ketua, biarkan aku yang melawannya. Sudah lama tubuhku tak aku gerakan karena melatih cucumu. Berkata Dashbone. Oh Old Flynn, bagaimana ya? Seperti aku akan mengalah, lakukan saja sesuka hatimu, berkata Daryl Crawford kemudian terbang ke belakang. Dashbone, teriak Ben Beckman panik. Saat ini dia mengetahui legenda abadi di hadapannya. Bukanlah orang yang akan gampang untuk dikalahkan. Sialan, kau. Daryl Crawford, apa kamu takut sehingga nyalimu berkerut? Berkata Dashbone kemudian memanggil pedangnya yang dengan cepat keluar dari tangannya. Hap, kamu mau menguji basic kultivasimu? Berkata Dashbone mendominasi. Apa aku perlu menggunakan seluruh kemampuanku kali ini? Berkata Dashbone kemudian mengayunkan pedangnya. Sklash. Apa? Teriak Ben Beckman panik melihat lesatan pedang yang jauh lebih cepat dari yang pernah dilihatnya. Aku harus menangkisnya. Bang. Ledakan besar mengenai tubuh Ben Beckman yang tak sempat menghindar. Terbantuk darah. Ben Beckman merasakan nyeri di seluruh tubuhnya. Bagaimana? Jika saja aku memiliki rasa kasihan padamu, tak akan aku gunakan kekuatan penuhku untuk menyerangmu. Berkata Dashbone mengejek. Sialan, orang ini meremehkanku. Berkata Ben Beckman kemudian melompat dengan cepat ke arah Dashbone. Sialan kau. Teknik roh iblis.
Sword Black Angel. Kemudian dengan cepat Ben Beckman mengayunkan serangan pedangnya pada Dashbone, yang hanya diam menunggu Ben Beckman untuk menyerangnya. Dengan wajah tersenyum perlahan Dashbone mengayunkan pedangnya. Bagaimanapun saat ini, Geralt yang tiba-tiba mendapati ingatan masa lalunya. Geralt saat ini mencoba untuk berbicara dengan sosok wanita yang pernah dicintainya. Kenangan masa lalu, saat pertama kali bertemu dengan Lisa Nix. Mencoba untuk masuk kembali mengingat kenangan-kenangan lama dengan Lisa Nix. Geralt yang saat ini memejamkan matanya. Geralt Crawford, sadarlah, teriak Mila dengan air mata yang terjatuh dan dengan tangan yang mencoba untuk menggapai Geralt. Berteriak keras. Teriakannya menggema ke seluruh penjuru dan sampai ke telinga Geralt. Geralt Crawford. Bagaimanapun saat ini Lisa yang masih dalam pengaruh ingatan palsunya, sekarang mencoba untuk melesatkan anak panahnya pada Geralt. Tek, menarik anak panah. Sepertinya hari ini adalah hari terakhirmu. Gaia, berkata Lisa Nix yang saat ini mencoba untuk menarik anak panah dari busurnya. Terimalah kematianmu. Geralt yang saat ini telah tersadar. Mencoba untuk membuka mata dan perlahan melihat sosok Mila yang beberapa kali memanggilnya, Mila. Dan pada saat yang sama Geralt kemudian mengalihkan pandangannya pada Lisa Nix yang saat ini akan melepaskan anak panahnya. Terlihat angin yang terhisap kecil berada di sekitar ujung anak panah, menandakan arah lesatan lebih kuat dari sebelumnya. Jelep, anak panah terlepas dari busurnya. Matilah kamu, pengkhianat, teriak Lisa yang melepaskan anak panah ke arah Geralt. Pada saat yang sama, Mila yang melihat Geralt akan terkena serangan Lisa, terdiam untuk beberapa saat. Sebuah detakan jantung tiba-tiba terdengar dari dalam tubuhnya. Dek, dengan mata terbelalak, Mila kemudian masuk kembali ke ingatan seseorang. Ini. Ingatan siapa? Berkata Mila dalam pikirannya. Kemudian nampak dalam bayangan Mila seseorang wanita berambut putih menghampirinya dan menceritakan sesuatu pada Mila. Apa yang terjadi barusan? Berkata Mila tersadar dan dalam sekejap terlihat di depannya sesuatu muncul dari udara. Wos, sebuah busur panah terlihat di udara. Apa ini? Busur panah milik Lisa Nix. Apakah itu mimpi? Wanita berambut putih yang bersama seseorang yang mirip dengan Geralt ada dalam mimpiku. Semua pertanyaan secara cepat Mila katakan. Sampai sebuah suara masuk dalam pikirannya. Ambillah busur pusaka sihirku. Berkata dalam pikiran seorang wanita. Dengan nada lirih menyuruh Mila untuk mengambil busurnya. Hap, aku tak tahu apa yang ingin kamu lakukan. Tapi saat ini kekasihku berada dalam bahaya. Berkata Mila kemudian mengambil busur panah yang terlihat seperti busur dengan ukiran mewahnya. Tek, menarik tali busur. Mila yang saat ini memiliki memori yang sama dengan Lisa Nix. Kemudian menarik tali busurnya. Apapun yang coba kamu lakukan jangan sentuh kekasihku. Kreng, tangkisan. Sebuah anak panah melesat ke arah jantung Geralt kembali. Dan pada saat yang sama Mila yang telah melepaskan anak panah cahaya mencoba untuk menangkis anak panah Lisa Nix. Geralt yang mencoba untuk menarik semua anak panah yang memaku dirinya. Kemudian melihat dua cahaya hitam dan putih di depannya. Bom, ledakan. Terlihat ledakan besar muncul di depan Geralt. Ledakan yang berasal dari dua anak panah yang saling bertabrakan. Terlihat cahaya hitam dan putih bersatu menyilaukan semua orang yang melihatnya. Bahkan Geralt sempat memejamkan matanya menghindari cahaya masuk ke dalam matanya. Semua orang yang menyaksikan menutup mata mereka dengan tangannya. Semua orang terkejut dengan apa yang mereka lihat. Mila. Bagaimana bisa kamu melakukannya? Berkata Geralt yang saat ini melihat Mila terlihat berbeda. Mila yang saat ini seperti memiliki rambut putih dan memegang busur. Apa? Seperti dia memiliki bakat sepertiku. Berkata Lisa Nix yang kemudian melihat Mila dan dengan cepat mengarahkan busur panahnya ke arah Mila. Geralt yang akhirnya bisa lepas dari anak panah yang memaku dirinya di pohon Kagura mencoba untuk bergerak. Teriak Geralt menahan sakit di dadanya. Kemudian terlintas dalam pikiran Geralt dan dengan cepat Geralt memanggil sesuatu. Pel. Geralt berkonsentrasi dan mencoba untuk berkomunikasi dengan bola emasnya yang sekarang berubah wujudnya menjadi sosok burung elang besar. Huak. Suara burung terbang. Lisa Nix yang sekarang telah melepaskan cahaya hitam dari busur panahnya mencoba untuk menyerang Mila. Yang saat ini berdiri diam saling bertatapan. Jangan ganggu urusanku. Teriak Lisa yang mengancam Mila. Wos wos wos.
Saat cahaya hitam hampir mengenai tubuh Mila, seekor burung elang menyambar Mila dan yang lainnya. Mencoba untuk menghindari serangan cahaya hitam Lisa Nix. Berkata Mila kaget melihat dirinya dan beberapa orang yang menemaninya terbang di udara. Bom! Ledakan! Cih! Tak akan aku lepaskan kalian, berkata Lisa Nix kemudian melepaskan cahaya hitam dari busurnya. Terimalah ini. 100 anak panah dari Nekara. Swos swos swos. Terlihat 100 cahaya hitam melesat terbang ke arah burung elang yang telah menyelamatkan Mila dan yang lainnya. Geral yang saat ini melihat mencoba untuk meregenerasi tubuhnya kembali dengan cepat. Sial. Anak panah ini menembus jantungku. Berkata Geral yang kemudian dengan cepat terbang dalam bentuk bis armored dengan perisai naganya. Blue Eyes mencoba untuk menangkis serangan cahaya hitam dari busur Lisa Nix. Pel. Kalian menjauhlah. Teriak Geral memerintah burung elang peliharaannya. Hau, hau. Kemudian dengan cepat Pel yang mengikuti perintah Geral mencoba untuk terbang menjauh ke atas pohon-pohon Kagura. Hup, hup, hup. Kemudian Mila dan yang lainnya turun di atas pohon Kagura. Nona besar, kamu tidak apa-apa. Berkata Jen yang membantu Mila turun dari punggung Pel. Tidak apa-apa. Terima kasih, berkata Mila kemudian turun dari punggung Pel. Lihat, sepertinya Master terlihat kewalahan dengan serangan beruntun dari wanita yang memakai pakaian hitam. Siapa dia sebenarnya? Berkata Eren yang melihat Geral sedang menangkis serangan. Dia Lisa Nix. Kekasih Geral di masa lalu, berkata Mila yang kemudian mencoba untuk menarik kembali busurnya. Apa? Jadi, saat ini yang sedang dihadapi Master adalah sosok yang pernah dicintainya. Berkata Eren yang paham dengan situasi di mana Geral tak bisa melawannya. Ya, itu hanya masa lalu. Teriak Mila yang terlihat sekarang dari dalam tubuhnya memancarkan cahaya seperti angin yang menyelimuti tubuhnya. Teknik elemen angin. Arrow Wind Tornado. Mila yang saat ini menggunakan bakatnya dengan menggunakan bola elemen anginnya. Terlihat dengan cepat melepaskan cahaya putih dari busurnya. Maafkan aku. Lisa. Swos swos swos. Dengan cepat cahaya putih dengan diselimuti angin berputar-putar di udara. Melesat terbang dengan kecepatan tinggi menuju ke arah tubuh Lisa Nix. Geral yang saat ini masih menghalau ratusan anak panah Lisa terkejut melihat serangan panah cahaya dari belakang tubuhnya. Mila, apa kamu yang melakukannya? Sekelas. Menembus. Lisa yang saat ini tak sadar sebuah cahaya putih menembus tubuhnya. Terlihat cahaya putih anak panah Mila menembus dengan cepat ke dada Lisa Nix. Terbatuk darah. Lisa Nix kemudian menyeka mulutnya. Darah. Sejak kapan? Kemudian Lisa Nix menghentikan serangannya dan melihat ke arah Mila. Kau. Sialan kau. Teriak Lisa Nix mengambil busurnya dan dengan cepat melayangkan serangan ke arah Mila. Black Arrow. Dek. Geral yang sadar serangan akan mengarah ke Mila mencoba untuk memperingatkan Mila. Mila, awas. Teriak Geral dalam gerakan lambat mencoba untuk menangkis serangan Lisa. Namun, Mila yang saat ini terlihat tenang kemudian mengarahkan busurnya ke arah serangan Lisa Nix. Arrow Wind Tornado. Di udara terlihat dua serangan anak panah hitam dan putih saling bertemu dan bersalaman. Saling menyapa satu dengan yang lainnya. Seperti mengucapkan salam perkenalannya. Hai, kedua cahaya saling menyapa dan terbantur di udara. Buong, ledakan, besar. Cahaya kedua insan yang saling sapa mengejutkan semua orang yang berada dalam jangkauan ledakan. Mila yang saat ini memberikan perintah pada Pel kemudian naik ke atas punggungnya. Bawa aku terbang ke arah Lisa Nix, berkata Mila kemudian menaiki Pel. Nona, ini terlalu berbahaya, teriak Erikarin yang kemudian ikut melompat ke arah punggung Pel. Aku ikut. Berkata Mila mengangguk. Hau, mengibaskan sayapnya kemudian dengan cepat Pel terbang ke arah Lisa Nix. Masa lalu tetaplah masa lalu. Aku dan Geral tidak ada hubungannya dengan semua itu. Teriak Mila kemudian berdiri dan melesatkan cahaya panahnya. Swos swos swos. Lisa yang masih menahan luka karena serangan Mila kemudian mencoba untuk menghindari serangan beruntun Mila. Dia itu. Berkata Lisa Nix kemudian melompat ke udara. Hup. Suatu saat aku akan menghabisi kalian. Berkata Lisa Nix kemudian terbang ke udara. Terlihat Lisa Nix memanggil seekor burung gagak besar yang kemudian menyambar tubuhnya. Koak, koak, koak. Swos swos swos. Kemudian dari atas langit terlihat celah dimensi yang menelan tubuh burung gagak dan Lisa Nix. Dia sepertinya memiliki bakatku.
Gadis berambut putih. Apakah aku mengenalnya? Berkata Lisa Nix sambil menahannya sakit di dadanya. Huak, huak. Kemudian pel si burung elang terbang ke arah semua orang di atas pohon dan menurunkan Mila dan Erikarin. Hup, Geralt sendiri kemudian terbang ke arah Mila dan yang lainnya. Ayang kamu tidak apa-apa. Berkata Geralt melepaskan mode armorednya. Bes, ya aku tak apa-apa Ayang. Berkata Mila kemudian terlihat rambut putihnya berkedip menghitam kembali. Dengan menahan rasa lelahnya. Seperti aku terlalu memaksakan tubuhku Mila yang kemudian mendapati tubuhnya terlihat lemah dan jatuh. Mila, berkata Geralt menangkap tubuh Mila yang kondisinya terlihat lemah, Erikarin. Aku mengerti Master, berkata Erikarin kemudian mencoba untuk memulihkan tenaga Mila Smith. Mila kemudian tersadar kembali. Geralt, apa yang terjadi? Geralt yang sekarang melihat bakat Mila kemudian mencoba untuk menenangkan Mila dan tak memberi tahuka dengan bakat miliknya. Karena Geralt tahu mungkin Mila saat itu melakukannya tanpa sadar. Dan Geralt meyakini bahwa dalam tubuh Mila masih ada roh kebaikan Lisa Nix. Memang benar. Saat ini Mila memiliki sebagian roh kebaikan Lisa Nix dan selain Mila, Lyra yang juga telah bersatu dengan tubuh Lisa Nix mencoba untuk menghabisi nyawa Geralt. Namun, pada saat ini bakat Mila dengan elemen angin dengan cepat muncul. Dan sesuai dengan perkiraan Geralt Mila juga memiliki potensinya. Geralt yang melihat Mila telah sadar kemudian membawa Mila dan yang lainnya pergi ke bawah. Dan membawa mereka sedikit menjauh dari pohon Kagura. Geralt yang saat ini tahu pohon Kagura digunakan untuk menyerap segel pelindung dimensi keempat mencoba untuk menumbangkannya. Serangan ini akan segera berakhir dan kalian semua tetap di sini. Jasmine tolong bantu aku untuk menumbangkan pohon Kagura. Karena aku tahu kamu memiliki bakat sepertiku berkata Geralt yang beberapa kali melihat Jasmine. Seperti halnya Geralt memiliki teknik yang sama dalam beberapa penggunaan teknik yang mengarah pada seseorang yang pernah mengajarkan Geralt teknik tertentu. Baiklah, berkata Jasmine kemudian terbang bersama Geralt ke arah pohon Kagura. Hup. Geralt dan Jasmine kemudian berdiri di depan pohon Kagura. Kamu siap? Berkata Geralt memegang batang pohon Kagura. Siap, berkata Jasmine mengeluarkan katanya hitamnya. Geralt kemudian memusatkan ki sejatinya dan terus berkonsentrasi untuk menekan pohon Kagura. Sekarang, teriak Geralt kemudian dari dalam tubuhnya mengalir gelombang kejut yang kemudian jatuh masuk ke dalam telapak tangannya. Krak, retakan. Terlihat sebuah retakan kecil muncul dari pohon Kagura. Terlihat dari retakan kecil kemudian menyalur ke atas menjadi beberapa cabang. Arah retakan terlihat menjalar ke atas pohon. Kemudian Geralt terbang ke arah Jasmine. Mengeluarkan pedang Dawnraker. Dawnraker upgrade. Level max. Crack. Terlihat pohon memunculkan retakan di mana-mana. Sampai di mana terlihat pohon seperti akan terbelah menjadi dua bagian. Apa kamu sudah siap? Jasmine, berkata Geralt kemudian melompat ke udara menunggu pohon Kagura tumbang. Ya aku siap, teriak Jasmine. Bom, dari retakan kecil yang dibuat Geralt kemudian membuat pohon dalam sekejap meledak dari bawah membuat pohon dengan cepat tumbang. Teknik pedang anti-reak. Jasmine kemudian mengayunkan pedangnya ke arah batang-batang pohon Kagura. Sklas. Geralt juga dengan cepat mengayunkan pedangnya. Membelah bebas bagian pohon yang saat ini terlihat jatuh ke tanah. Teknik pedang api, Sword Fire, melompat ke udara Geralt kemudian melesatkan cahaya api yang menyala ke arah pohon Kagura. Geralt melakukan itu untuk membuat pohon mengembalikan semua energi dimensi keempat dan mengembalikan perisai pelindung dan segel dimensi. Burn. Kemudian semua orang melihat pohon Kagura terbakar dengan cepat. Terima kasih Jasmine, berkata Geralt kemudian melompat ke arah Jasmine. Ya, sama-sama berkata Jasmine yang melihat sosok Geralt saat ini penuh pesona. Jasmine melihat Geralt telah banyak berubah. Dan sempat terlintas di hatinya ingin bisa memiliki Geralt seutuhnya. Apakah aku berkata Jasmine tak jadi mengungkap isi hatinya. Bagaimanapun saat ini sebagai wanita Jasmine tak mau melukai hati Mila dan Geralt. Jadi dia memutuskan untuk melupakan apapun yang berhubungan dengan cinta. Ada apa? Berkata Geralt seperti mendengar Jasmine mengatakan sesuatu. Jasmine yang tanpa sadar menatap Geralt secara langsung. Timbul perasaan aneh yang tiba-tiba menyerangnya.
Saat ini jantungnya berdebar kencang karena Geralt belum mau menyingkirkan pandangannya dan pada saat yang sama Jasmine juga menatap Geralt. Kedua mata mereka saling bertemu. Ah! Teriak Jasmine tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Apa yang aku lakukan? Berkata Jasmine dalam hati. Puk! Geralt menepuk pundak Jasmine. Dan kemudian menggendong Jasmine dengan kedua tangannya. Ayo kita bergabung dengan yang lain. Berkata Geralt kemudian sambil melompat terbang ke arah Mila dan yang lainnya. Jasmine hanya terdiam 1000 bahasa dan menatap wajah Geralt. Dengan tatapan penasaran. Apa yang aku lakukan? Tidak, dia sudah menjadi milik orang lain. Aku tak akan punya kesempatan untuk masuk ke dalam dunianya dan hatinya. Berkata Jasmine dalam hati. Ada apa? Kenapa kamu melihatku seperti itu? Berkata Geralt sadar dirinya sedang diperhatikan. Turunkan aku, teriak Jasmine yang tanpa sadar terbawa suasana dengan wajah memerah. Oke, tenangkan dirimu berkata Geralt kemudian melompat ke arah batu besar dan menurunkan Jasmine di atasnya. Hup, kemudian Geralt turun ke arah Mila dan yang lainnya. Bagaimana keadaan kalian? Berkata Geralt mencoba untuk perhatian. Kita baik-baik saja Master. Teriak semua orang. Saat ini Jasmine yang masih menggertu kembali sadar bahwa sekarang dia berada di atas batu besar. Dengan wajah memerah kemudian dia berkata kenapa kamu turunkan aku di atas? Geralt yang mendengar Jasmine kemudian berkata dengan tersenyum dan memegang kepalanya yang tidak gatal. Ahaha. Maafkan aku. Cieh. Beberapa Jasmine memalingkan wajahnya ke arah lain. Aku. Apa yang aku katakan? Perasaan apa ini? Mendadak timbul. Sadarlah Jasmine. Kamu tak akan memiliki tempat di sisinya. Bom! Terdengar suara ledakan dari beberapa kapal yang masih berada di langit. Semua orang kini melihat perisai pelindung kembali berfungsi dan membuat beberapa kapal yang belum masuk dan beberapa kapal Sekte Liga Matahari yang melewati batas perisai hancur seketika. Geralt yang saat ini melihat banyak asap dan beberapa puing kapal perang jatuh dari atas kemudian dengan cepat berteriak Pel bawa semua orang ke tempat aman. Mila, pergilah bersama Pel dan yang lainnya. Aku akan membantu yang lain. Dan mengakhiri semua ini, berkata Geralt kemudian menyuruh Jen untuk kembali ke kapal perang Sekte Naga Emas. Jen, aku percayakan mereka padamu. Eren, Erika Rin dan Jasmine. Tolong, berkata Geralt kemudian melompat ke udara dan menebas beberapa puing kapal Sekte Liga Matahari yang jatuh mengarah padanya. Oke Master, teriak Jen. Kemudian melompat bersama yang lainnya menuju ke kapal perang pedang naga emas. Dan diikuti Pel yang membawa Erika Rin dan Mila. Dan saat ini Jasmine dan Eren mencoba untuk menghancurkan puing-puing yang berjatuhan. Cepat. Kita harus cepat, teriak Jasmine dan Eren bersamaan. Terlihat beberapa kapal perang Sekte Liga Matahari yang belum sempat masuk ke dalam dimensi keempat. Kemudian mundur untuk menghindari perisai pelindung. Ada sekitar 600 kapal perang Sekte Liga Matahari yang masih utuh kemudian terbang kembali ke wilayah tanpa jangkauan medan pelindung. Saat ini hanya tersisa sekitar 30 kapal perang Sekte Liga Matahari yang masih utuh dan masuk ke dalam dimensi keempat. Ben Beckman sendiri masih bertarung mati-matian dengan Dashbone yang terlihat tenang dan santai bahkan tak ada raut wajahnya yang menampakkan ketakutannya. Bagaimana? Apakah kalian menyerah? Berkata Dashbone yang saat ini melihat Geralt datang ke arahnya. Oh seperti dia berhasil menumbangkan pohon Kagura. Baguslah. Cucu Daril memang berbakat. Dan tak sia-sia aku melatihnya. Berkata Dashbone. Cih. Seperti rencanaku berantakan. Lebih baik aku mundur. Berkata Ben Beckman kemudian mencoba untuk terbang ke arah celah kecil yang dibuatnya. Untuk klan Nyx yang memiliki bakat berpindah dimensi seperti halnya Lisa Nyx. Saat ini Ben Beckman yang hanya memiliki kesempatan di mana medan pelindung yang hampir merapat. Bagaimanapun bakat yang dimiliki oleh klan Nyx terbatas dengan perpindahannya. Oleh sebab itu dimensi keempat yang memiliki medan pelindung tak akan bisa ditembus dengan mudah jika medan pelindung tidak dihilangkan. Sama seperti Lisa Nyx yang saat itu mampu membuat celah dimensi. Karena pada saat itu medan pelindung belum tertutup sehingga mudah baginya untuk melakukan perpindahan. Bahkan Nona Vexana tak bisa pergi ke dimensi keempat di mana putranya sekarang berada. Karena medan pelindung dimensi keempat membuat dirinya tidak bisa melakukannya. Dan pada saat itu Nona Vexana mencoba untuk berbicara pada Geralt bahwa dirinya akan ikut bersamanya dengan menaiki kapal perang Geralt.
Namun itu semua berubah ketika Geralt menceritakan tentang Torau Yier yang sekarang telah menjadi adiknya dan memperoleh tubuh abadi. Yang dalam sekejap membuat Nona Vexana merubah keputusannya. Nona Vexana sendiri memiliki rencana lain di dimensi di mana kuburan klannya berada. Sebuah rencana yang akan membuat Raja Belpe terkejut. Kesempatanku hanya ini sebelum medan pelindung dimensi keempat menutup secara sempurna. Berkata Ben Beckman kemudian membaca mantra. Swos, swos, swos. Geralt yang menyadari Ben Beckman akan kabur dengan cepat mengarahkan lesatan pedangnya ke arah tubuh Ben Beckman. Bang, bang, bang. Ledakan besar terjadi di sekitar area Ben Beckman. Beberapa asap putih muncul. Berhasil, berkata Geralt melihat asap putih mulai memudar dan melihat tak ada seseorang pun berada di area ledakan. Sial, dia berhasil kabur. Kemudian Geralt melihat medan pelindung di langit terlihat tak lagi menutup. Terlihat lubang kecil berada dan terbentuk. Medan pelindung ini, apakah tidak bisa menutup kembali? Beberapa Geralt mendapati medan pelindung menyisakan lubang sebesar ukuran tubuh manusia normal. Kemudian Geralt terbang ke arah kakeknya. Kakek, apakah medan pelindung ini tak bisa menutup sempurna? Daryl Crawford kemudian melihat dan berkata sepertinya energi dan segel dimensi keempat sedikit terkuras karena pohon Kagura. Dan menciptakan lubang ini, berkata Daryl Crawford kemudian mencoba untuk mengecek segel matra dari dengan pusaka miliknya. Sebuah benda mirip gulungan kemudian dibentangkan. Seperti matra segel dimensi keempat benar-benar terkuras. Baiklah, untuk saat ini kita akan rebut 20 kapal perang Sekte Liga Matahari yang tersisa. Berkata Daryl Crawford kemudian memerintahkan semua anggota agar tidak sampai meledakkan kapal perang Sekte Liga Matahari yang tersisa dan masih di dalam dimensi keempat. Semua bunuh awak kapal perang Sekte Liga Matahari dan jangan sampai meledakkan kapal perang Sekte Liga Matahari. Ini akan menjadi senjata kita untuk melengkapi armada perang. Berkata Daryl Crawford memerintah. Ya, jawab semua orang. Kemudian mereka berhasil merebut 20 kapal perang Sekte Liga Matahari dan membunuh semua awak kapal perang Sekte Liga Matahari. Semua kita bawa kapal perang yang tersisa dan kita akan gunakan untuk menambah armada perang kita. Berkata Peter Crawford kemudian terbang ke arah Geralt. Geralt, untuk saat ini lebih baik kita persiapkan langkah serangan balik. Dan untuk sementara kita akan berlatih kembali dan menyempurnakan beberapa teknik para master dan pejuang elit sekte kita. Mungkin ada baiknya kamu berbicara dengan kakekmu untuk melakukan tindakan, berkata Peter yang menghampiri Geralt. Baiklah paman, berkata Geralt kemudian bersama yang lain pergi untuk membersihkan puing-puing bekas perang mereka. Ini akan membutuhkan seminggu untuk bisa memulihkan bekas perang. Lebih baik aku temui anggota sekte kuis. Berkata Geralt kemudian terbang ke kapal perang naga emas. Di sisi lain, saat ini Ben Beckman telah menarik mundur pasukannya yang tersisa dan pergi ke dimensi ke-6 dan menemui Raja Belpe. Dengan nafas terengah-engah dan menahan sakitnya karena serangan Geralt membuat tangan kanannya putus dan mengeluarkan banyak darah hitam menetes. Rajaku, berkata Ben Beckman kemudian menemui Raja Belpe. Sepertinya serangan kita gagal. Apakah yang akan kita perbuatan dan untuk mata-mata yang aku kirimkan mereka semua telah terbunuh. Raja Belpe kemudian berjalan ke arah Ben Beckman. Sambil membawa tongkatnya dan mengetuk beberapa kali ke lantai, kegagalan tak bisa dimaafkan. Dengan cepat Raja Belpe mengayunkan tongkatnya ke perut Ben Beckman. Yang membuatnya mundur beberapa langkah ke belakang. Ampuni saya Raja. Aku berjanji tidak akan gagal untuk kedua kalinya. Berkata Ben Beckman menahan sakit. Berjalan dengan anggun seorang wanita berbaju hitam berjalan ke arah Raja Belpe. Ayah, biarkan dia memulihkan tubuhnya. Dan beri kesempatan padanya, berkata Lisa Nix kemudian menyuruh Ben Beckman untuk pergi. Pergilah ke Peramal Istana. Baik, Putri Lisa. Terima kasih, berkata Ben Beckman kemudian berjalan pergi untuk menemui Saki untuk mendapatkan matra pengobatan. Ada apa Lisa? Seperti kamu juga gagal mendapatkan tubuh Gaia Crawford, atau bisa aku panggil dia reinkarnasi Geralt Crawford, hahaha. Berkata Raja Belpe kemudian menyuruh Lisa Nix duduk di dekatnya. Aku tidak akan kalah. Jika bukan karena sosok seorang yang memiliki bakat yang sama denganku. Berkata Lisa Nix mengingat Mila. Gadis itu. Seperti memiliki sisi roh milikmu. Berkata Raja Belpe kemudian melemparkan tongkatnya ke dinding dan melihat Mila.
Gadis ini seperti memang memiliki sisi lain rohmu. Rintih Lisanix yang terlihat menahan rasa sakit yang tiba-tiba. Dalam beberapa detik terlihat sosok Lira ingin keluar dari tubuhnya. Ayah! Apa ini? Teriak Lisanix mencoba untuk kembali sadar. Kemudian dengan cepat Raja Belpe memegang kepala Lisanix dan menetralisir roh Lira yang mencoba untuk keluar. Dan mengingat saat kematian anaknya, Lisanix sempat membagi dua rohnya menjadi dua bagian yang terengkarnasi kedua tubuh yaitu Lira dan Mila. Sepertinya saat ini, akan aku coba untuk melenyapkan gadis yang bernama Mila. Bagaimanapun caranya. Berkata Raja Belpe kemudian memanggil seorang master pembunuh. Genos. Kemudian dari balik kegelapan muncul seseorang yang memiliki cakar panjang di setiap tangannya. Hamba siap menerima tugas. Berkata Genos kemudian berjalan dan menunjukkan dirinya pada Lisa dan Raja Belpe. Haha, saat ini di dimensi keempat terdapat celah lubang kecil. Pergilah dan bunuh seseorang yang bernama Mila Smith dan bawa tubuhnya ke sini. Berkata Raja Belpe memerintahkan. Akan aku laksanakan. Berkata Genos kemudian dengan cepat meluncur ke dimensi keempat. Hahaha, permainan kembali dimulai. Berkata Raja Belpe tertawa terbahak-bahak. Saat ini Geralt sedang melakukan diskusi dengan semua anggota Sekte Pedang Pelindung dan beberapa sekte lainnya. Mereka semua berasal dari berbagai dimensi. Sekte asli dimensi keempat saat ini terlihat bebas orang perwakilan dengan nama Sekte Ros Merah dan satu sekte lagi yaitu Sekte Sayap Biru. Saat ini Brody Raffi mewakili Sekte Pedang Naga Emas bersama Aiden untuk membicarakan sesuatu dengan para tetua ketiga sekte lainnya. Mereka akan membina strategi dan cara untuk menutup kembali celah dimensi sebelum semua terlambat. Daryl Crawford sendiri sedang bersama Geralt untuk mencoba menyegel kembali dimensi keempat. Dan mencoba untuk menutup lubang kecil yang terbuat karena serangan pohon Kagura. Bagaimana kek? Apakah bisa kita menyegel ulang medan pelindung ini? Berkata Geralt kemudian mencoba untuk membantu Daryl menggunakan kekuatannya untuk memulihkan guluangan segel. Seseorang. Siap. Bertanya Geralt ingin tahu. Seorang raja vampir atau mungkin bisa salah satu anggotanya untuk memberikan darah mereka untuk ritual menggambar kembali gulungan segel. Berkata Daryl menjelaskan. Vampir, istri keduaku adalah vampir kek berkata Geralt kemudian menjelaskan. Sepertinya tidak akan bisa menggunakan darah vampir yang sedang hamil anak manusia. Berkata Daryl menggelengkan kepalanya. Sepertinya aku menemukan satu orang di sini yang bisa membantu berkata Geralt tersenyum licik. Seseorang, vampir berada di sini. Berkata Daryl Crawford bertanya. Ya, berkata Geralt kemudian memanggil kedua penjaga Thunder dan Black. Kemudian dengan cepat Thunder dan Black keluar dari cincin Geralt dan mendengarkan apa yang dikatakan Geralt. Kami mengerti Master. Akan kami bawa Lucky Rock dan membawanya kepadamu. Berkata Thunder dan Black kemudian pergi untuk mencari Lucky Rock. Daryl Crawford kemudian berjalan ke arah Geralt dan berkata kakek ingin bertemu dengan istri-istrimu. Boleh kan? Berkata Daryl Crawford ingin menemui Mila dan Halifa. Baiklah. Kek. Tapi berkata Geralt yang tak mau sampai kakeknya melihat kelakuan dua istrinya. Ada apa? Seperti aku akan memiliki banyak cucu untuk mewariskan bakatku pada mereka bukan? Hahaha. Berkata Daryl Crawford kemudian berjalan dengan Geralt ke kapal perang Sekte Pedang Naga Emasnya. Baiklah berkata Geralt dengan wajah masam. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.